amanah ini kata kerja. Kata kerja itu kan menunjukkan pekerjaan ya. Di pekerjaan adalah aktivitas kita yang langsung mengambil iman itu dan diputuskan untuk memeluknya. Ambil iman, lekatkan pada diri kita. Pekerjaannya itu disebut dengan amanah. Kalau iman itu kemudian membimbing kita untuk berperilaku yang dibimbing oleh iman itu, nanti kita akan tunjukkan ya, kita akan jelaskan. Ada orang-orang nanti yang ketika bersikap dia mengikuti tuntunan imannya, dibimbing oleh imannya, dan itu nanti akan ada getarannya berbeda dengan getaran biasa. Ya, paling gampangnya begini, kalau mau ngecek tentang getaran iman itu setiap waktu sholat. Itu rumusnya ditemukan di Quran surah 8 ayat kedua. Ya, Quran surah ke-8 ayat 2, Al-Anfal ayat kedua. Itu rumus untuk mengecek getaran iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman, pemilik iman itu bisa diuji. Bagaimana cara mengetahui ada iman dalam diri? Salah satunya kata Al-Qur'an, perhatikan. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi dalam hatinya, ada getaran. Kapan disebutkan nama Allah? Saat azan. Makanya dalam setiap pergantian waktu setiap hari, subuh ke siang ada zuhur, ada asar ke sore, ada maghrib, ada isya, disebutkan nama Allah kan? Diperdengarkan ke telinga ya. Telinga itu bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Karena itu azan kenapa disebut dengan panggilan? Karena suaranya sampai ke pendengaran, ke telinga. Ya, didengar. Kenapa azan disebut dengan azan? Karena diperdengarkan pada orang-orang yang masih punya pendengaran, yang mau mendengar. Karena itu lafaz azan menjadi lafaz satu-satunya, boleh jadi dikatakan demikian, menjadi lafaz satu-satunya yang terus diperdengarkan setiap 24 jam dalam sehari. Di muka bumi bergantian. Makanya kalau antum lihat jadwal azan itu, ya, yang disebut jadwal sholat kan dibuka dengan azan kan? Itu kan beda-beda ya setiap kota. Selang 1 menit azan, 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 azan. Dan di sini aja bisa bersautan. Ya, itu di Al-Azhar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, sini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambut Baitur Rahim, sambut Al-Ikhlas, sambut Al-Hikmah. Itu 24 jam semuka bumi. Itu tanda langsung dari Allah. Kalau sudah diberikan tanda begitu, apa masih belum beriman juga? Ya kan? Di mana ada lafaz diperdengarkan tiap hari 24 jam semuka bumi dan lafaznya sama. Nggak ada azan Bekasi beda misalnya dengan Sukabumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Agung, Allahu Agung. Jakarta, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nggak ada kan? Semua sama kan? Siapa yang mengajarkan lafaz itu? Mau di Arab, di Afrika, di Amerika, di Asia, di Jepang, di Meksiko, di Brazil, di Chicago, di Chicago, di Singapura, di Singaparna. Semua sama lafaznya kan? Nggak ada perbedaan. Apa belum cukup untuk menjadi tanda kebenaran Islam? Ya. Di mana ada lafaz seperti itu? Dan menariknya ketika itu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa nggak getaran dalam hati kita itu? Terasa nggak? Ada getaran terpanggil kan dengan sendirinya? Nah, itulah iman. Itulah iman. Nah, itu mesti dicek karena nanti Nabi mengisyaratkan yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang paginya getarannya kuat, sorenya ada yang bisa hilang itu. Ya. Aku mencintaimu. Kan? Dengan cinta bukan hanya dibawa kabur anaknya, dibawa kabur imannya gitu. Hilang tuh. Ada yang dengan harta hilang iman, dengan kedudukan hilang iman. Itu nyata. Ada yang sore beriman, subuhnya bisa hilang. Ya, maka itu konfirmasikan dalam jiwa kita, setiap kali mendengarkan itu cek. Dan nanti getarannya itu akan terasa apakah lemah, sedang atau kuat. Sedang itu gini, sedang itu standar. Ya, standar itu kalau azan dikumandangkan ingat itu standar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ya Allah sudah azan, itu iman standar. Ingat tuh, standar. Bukan kuat, iman standar. Kerja masuk jam 7, datang jam 7. Standar tidak? Standar. Anda datang jam 5, hebat namanya. Teladan, nyapu, buka pintu ya, ngecek.
Hebat namanya. Ya. Nah ada orang dipanggil. Sekarang kan 4.15 lah ya rata-rata subuhnya itu. Kurang lebih rata-rata. 4.15. Ya, 4.17. Berapa lagi? Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. 4.17. Ini menunjukkan bahwa Anda datang dari kota yang berbeda-beda. Enggak semua dari tempat yang sama kan? Ambil pertengahan. 4.15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Ya Allah sudah adzan. Pas 4.15. Siap-siap wudhu. Maka imannya iman standar. Ada yang bangun jam 2? Ada. Ada. Bahkan ada orang yang baru isya sudah nunggu subuh. Ada yang begitu. Ada. Jangan main-main. Ada orang 40 tahun nggak pernah batal wudunya dari isya sampai ke subuh. Nggak pernah batal. Imam Abu Hanifah namanya. An-Nu'man. Mau antum begitu? Nggak batal wudunya dari isya sampai ke subuh. Ada orang yang jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, setengah 4 sudah bangun, padahal belum dipanggil. Tapi dia sudah ingat, saking ingatnya bahkan mempersiapkan diri supaya panggilannya maksimal. Maka dia mulai dengan tahajud, dia mulai dengan zikir, dia mulai dengan wirid. Ini menunjukkan imannya kuat. Naik ke atas, kuat. Ada yang modus. Nah ini yang banyak. Dipanggil 4.15, baru ingat 5.14. Ini baru ingat. Modusnya kan kecapean, gitu kan? Kesiangan. Baik ya? Halo? Jelas ya? Kenapa ada orang lain lebih berat pekerjaannya, dia bisa bangun lebih awal? Anda yang ringan mengatakan, capek, lelah. Apa yang membuat Anda lelah dalam urusan dunia sehingga lupa dengan akhirat? Bukankah Anda ingin nyaman dihisab di akhirat? Maka lelahlah di dunia dan nikmatlah di akhirat. Tapi kalau Anda menjadikan akhirat lelah dan dunia nyaman, maka suasana nanti ketika pulang akan terbalik. Ya, kita harus balik dunia dengan akhirat karena nggak akan sama, tapi akan beriringan sepanjang kita mengejar akhirat. Misal begini, kalau kita lahir itu, lihat bayi lahir, bayinya nangis apa ketawa? Halo? Pernah lihat ada bayi lahir ketawa? Ada begitu? Nggak ada ya? Nangis ya? Tapi yang nyambut ketawa atau nangis? Saya belum pernah lihat ada bayi lahir nangis, yang nyambut nangis. Pasti ketawa, Masya Allah. Ada air mata pun ibunya, bapaknya haru kan? Tapi senyum bahagia, riang, ketawa. Itulah dunia. Tapi kan kalau pulang menujunya kan ke akhirat kan? Ke akhirat kan? Perhatikan. Pulanglah Anda dalam keadaan tertawa dan orang lain yang menatap Anda menangis. Itulah akhirat. Jadi biarkan kita lahir dengan menangis, orang tersenyum, dan jadikan diri kita pulang dengan tersenyum dan orang lain menangisi kepergian kita dengan kemuliaan.